Assalamualaikum sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah-kisah edukasi inspiratif di channel ini, dan semoga kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah kali ini adalah menceritakan tentang Cheng Long, seorang pemuda keturunan Tionghoa yang menjadi preman kampung. Dengan fisiknya yang memang tegap dan berotot, Cheng Long ini ternyata merasa paling kuat di antara orang-orang di kampungnya. Karena itulah dia menjadi sangat sombong. Sehingga pada waktunya, dia berduel dan dikalahkan oleh seorang kakek tua. Lalu bagaimanakah nasib sang preman yang sangat sombong ini? Silahkan didaksikan kisahnya selengkapnya. Di sebuah kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggallah Cheng Long, seorang laki-laki keturunan Tionghoa, berusia 30 tahun. Perawakannya tegap, otot-ototnya masih sangat kekar. Maklum, Cheng Long adalah seorang preman di kampung itu. Tak ada satu orang pun yang berani melawannya, termasuk tetua kampung. Tak aneh, tabiat Cheng Long makin jumawa, karena merasa dialah orang paling jago di kampung itu. Karena sifat jumawanya, kerap kali Cheng Long bersikap semena-mena. Dia hajar siapa saja yang berani mengusiknya. Pernah suatu hari, Cheng Long sedang asik main judi di kampung sebelah. Tiba-tiba, seorang anak tetua kampung di sana menegurnya. Orang-orang yang ditegur anak tetua itu langsung menurut. Bahkan ada yang langsung lari terbirit-birit, karena takut dan malu sama si anak tetua. Tapi, tidak dengan Cheng Long. Pria jumawa ini malah membentak dan menghajar si pemuda hingga babak belur. Tak ada yang berani melerai kejadian tersebut, karena takut kena imbasnya. Tak hanya berjudi, Cheng Long pun doyan main perempuan. Hampir setiap hari dia pergi ke warung remang-remang yang ada tak jauh dari kampungnya. Namun, setiap kali main perempuan atau mengambil barang dagangan pun tak pernah mau bayar. Lagi-lagi tak ada seorang pun berani menegur. Sore itu, Cheng Long tampak sedang duduk di depan rumahnya. Seperti biasa, segelas kopi dan sebungkus rokok kretek sudah menjadi ritual wajib setiap nongkrong di depan rumah. Ketika hendak menyeruput kopi panasnya, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam. Merasa terganggu dengan ucapan salam tersebut, Cheng Long tak terima dan langsung membentak si pemberi salam, yang ternyata seorang kakek renta. "Hei, ngapain kamu tua bangka? Ganggu kesenangan orang saja. Sana, pergi!" Usir Cheng Long pada si kakek renta. Si kakek hanya tersenyum. Tak tampak jerih sedikit pun di raut wajahnya. "Anak muda, jangan suka marah-marah seperti itu. Nanti cepat tua," kata sang kakek. Dasar orang tua tidak tahu adat. Disuruh pergi malah ngatain. "Nantang, ya kamu? Nih, kenalin, si Cheng Long jawara kampung ini," ucap Cheng Long sombong. "Apa kamu tidak malu menantang manusia renta seperti aku? Lagi pula, kenapa mesti marah? Aku kesini datang baik-baik," sahut si kakek, sambil terus terkekeh. "Halah, cepat katakan, apa maumu?" "Tidak ada apa-apa. Saya datang kemari, cuma ingin berbincang-bincang saja, sekalian mau tanya." "Tanya apa?" ucap Cheng Long, sambil mendelik. "Apa aku tidak dipersilahkan duduk dulu?" ujar si kakek, terus menampakkan rona wajah yang berseri-seri. "Halah, dasar tua bangka. Dikasih hati, malah minta jantung," kata Cheng Long. Lalu, beringsut dari tempat duduknya. Kemudian, menghampiri si kakek yang tetap berdiri di pekarangan rumah. Setelah Cheng Long dan si kakek hanya dipisahkan jarak tak lebih dari 1 meter. Preman ini kembali membentak kakek renta. "Hei, bandot tua, kalau kamu tidak mau pergi dari sini, akan kuhajar kau sampai mampus," ancam Cheng Long. Si kakek tetap tak bergeming. Terang saja, Cheng Long makin penasaran. Kemudian, ditempeleng si kakek dengan tangan kekarnya. Siapapun akan beranggapan,
Sekali tampar, kakek renta itu akan jatuh tersungkur dan pingsan. Tapi, sungguh di luar dugaan. Tamparan Cheng Long disambut si kakek renta dengan tangan kirinya. Plak! Tangan Cheng Long beradu dengan tangan renta si kakek. Aduh! Cheng Long mengerang kesakitan. Tangan yang dipakai menampar tadi langsung panas dan kesemutan. Namun, dasar Cheng Long sudah dikuasai nafsu amarah. Dia tidak sadar bahwa kakek yang ada di depannya itu bukan orang sembarangan. Buktinya, si kakek sama sekali tidak merasakan kesakitan. Malah, sebaliknya, dia tetap tenang dan terkekeh. Rasakan ini, teriak Cheng Long, sambil menyerang si kakek dengan kepala hampir segede batok kelapa mengarah ke ulu hati si kakek. Lagi-lagi, Cheng Long kecele. Si kakek hanya sedikit menggeserkan tubuhnya ke samping. Pukulan Cheng Long pun tak menemui sasaran. Hi, jangan terlalu bernafsu begitu. Nanti, celaka sendiri, kata si kakek, sambil terus mengekeh. Amarah Cheng Long makin naik ke ubun-ubun. Sekuat tenaga, dia tendang tulang rusuk si kakek. Namun, kali ini si kakek tidak mengelak. Dia tangkap tendangan Cheng Long dengan kedua tangannya. Lalu, dipelintirnya kaki Cheng Long, hingga pergelangan dengkulnya bergeser. Kedua kalinya, Cheng Long tersungkur. Wadaw! Cheng Long mengerang kesakitan. Kali ini, si jawara itu tidak mampu lagi berdiri. Seluruh tubuhnya terasa nyeri. Padahal, tidak ada satupun si kakek mendaratkan pukulan ke tubuh Cheng Long. Bagaimana, kau masih mau melawanku? Tanya si kakek, tak pernah melepaskan kekehannya. Ampun kek, saya mengaku kalah. Syukurlah. Sekarang, mari ku bantu untuk berdiri. Demikianlah, akhirnya Cheng Long dipapah si kakek, masuk ke rumah. Sebenarnya kakek ini siapa? Terus ada keperluan apa menemui saya? Tanya Cheng Long. Kakek adalah pemimpin padepokan di desa sebelah. Kakek hanya mau tanya, apakah kamu masih ingat anak muda yang dipukuli di kampung sebelah? Si kakek balik bertanya. Cheng Long merenung sejenak, mengingat-ingat apa yang ditanyakan si kakek. Sejurus kemudian, baru membuka suara. Maksud kakek, anak tetua kampung sebelah itu? Iya, sahut si kakek. Emang siapanya kakek? Pemuda itu. Dia itu cucuku. Oh, jadi kakek datang kemari mau balas dendam? Tanya Cheng Long. Ada rasa jeri dalam hatinya mendengar pengakuan si kakek. Betapa tidak, tanpa banyak mengeluarkan gerakan, si kakek dengan mudah mampu melumpuhkannya dengan cepat. Dendam itu bisa merusak hati dan pikiran kita, anak muda. Jiwa pendendam hanya akan menjerumuskan kita ke jurang kesengsaraan lahir batin. Lalu, kenapa kakek datang kemari? Terus menghajar saya. Siapa menghajar siapa? Bukankah kamu sendiri yang hendak menghajar kakek? Dengarkan anak muda. Janganlah punya pikiran bahwa kita ini paling jago. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Tutur si kakek, kali ini bicaranya serius. Terus, maksud kakek sebenarnya apa? Tanya Cheng Long, sambil mengernyitkan dahi. Kakek, hanya ingin mengingatkanmu. Janganlah kau umbar hawa nafsumu. Kakek banyak mendengar tentang sepak terjangmu, yang selalu merugikan orang lain. Jujur, kakek prihatin mendengarnya. Tobatlah anak muda, sebelum terlambat. Tobat? Apakah manusia berlumur dosa seperti saya bisa dimaafkan? Kenapa kamu berpikiran sepicik itu, anak muda? Allah itu maha lapang dan maha pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, apabila kita mengakuinya dan niat berhijrah dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan dimaafkan. Itu menurut ajaran Islam. Tapi, saya bukanlah Islam kek. Apa mungkin masih bisa dimaafkan seluruh dosa saya ini? Tanya Cheng Long.
makin tertarik atas wejangan si kakek. Anak muda, tak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan kejelekan. Artinya, jika kita sudah berniat untuk berbuat baik, percayalah di agama manapun akan diterima dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Dengan catatan, kita punya niat sungguh-sungguh ingin bertobat. Kenapa kakek begitu baik dan bijaksana? Padahal sekarang kakek tahu, saya tidak seagama dengan kakek. Anak muda, dalam mengajak kebaikan itu tidak harus dengan syarat. Selama itu makhluk ciptaan Tuhan, wajib bagi kita untuk mengajak kebaikan. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita ini saudara. Jadi, jelaslah, kakek kesini hanya ingin mengajakmu untuk kembali ke jalan yang benar, tutur si kakek. Mendengar kata-kata si kakek, Cheng Long langsung menubruk si kakek dan bersujud di kakinya. Dia menangis sesenggukan, ingat akan segala dosa serta terharu atas kebijaksanaan si kakek. Karena selama ini, orang-orang selalu memandangnya sinis. Maafkan aku, Kek. Maukah kakek menjadi guruku? Mengajar kakku tentang nilai-nilai kebaikan. Selama kamu punya niat tulus dan ikhlas, insya Allah akan kuajarkan seluruh pengalamanku padamu. Asal, kamu mau ikut bersamaku ke padepokan. Tapi, apakah murid-murid kakek yang lain bisa menerima kehadiran saya? Manusia bejat penuh dosa. Anak muda, semua manusia itu pasti pernah berbuat salah dan dosa. Dan ingatlah, sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengakui dosanya lalu bertobat. Kalau begitu, saya mau bertobat, Kek, sahut Cheng Long, lalu kembali bersujud kepada si kakek. Demikianlah, sejak saat itu, Cheng Long menemukan hidayahnya. Dia kembali hidup di jalan yang benar. Sementara si kakek tak ada bosan-bosannya memberi wejangan pada Cheng Long. Beda agama buat si kakek bukanlah penghalang untuk berbuat kebajikan. Karena, dia sadar betul arti pluralisme tidak hanya harus diungkapkan dengan lisan, tapi dipraktekkan dengan perilaku keseharian. Toleransi beragama adalah salah satu elemen penting untuk lebih memperkuat tali persaudaraan dan persatuan antar umat beragama maupun bangsa dan negara. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kisah ini bisa menjadikan pelajaran bagi semuanya, bahwa di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang paling hebat di dunia ini, karena sesungguhnya yang paling hebat hanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Walaupun manusia dikaruniakan kekuatan yang lebih dari yang lain, hendaknyalah manusia itu tidak menyombongkan dirinya. Karena jika Tuhan berkehendak, maka sangat mudah bagi Tuhan untuk menghancurkannya. Termasuk dengan sesuatu yang kecil di hadapan mata kita. Dan hendaknyalah manusia saling menghargai dengan manusia yang lainnya. Walaupun beda ras, suku, budaya, ataupun bahkan agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, bahwa salah unsur orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang senantiasa menjaga dan mengasihi semua makhluk yang diciptakannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif dari channel yang kami sajikan ini. Ambillah sisi positifnya, dan buanglah sisi negatifnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan banyak rahmat-Nya kepada kita semua.